Ketika Adam dan Devi membuka kamar Novi, mereka pun terkejut karena melihat Novi dan teman-temannya semuanya tidak berdaya, seperti mereka sedang dirasuki oleh makhluk astral. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dewa Ruci. Kali ini saya akan membawakan sebuah kisah yang berjudul Hotel Berhantu di Yogyakarta. Tapi sebelum kita memasuki alur ceritanya, alangkah baiknya untuk kalian pecinta kisah misteri dimanapun berada, jangan lupa untuk like, komen, dan share agar saya lebih semangat lagi membawakan alur cerita kisah misteri di seluruh Nusantara. Sebut saja hotel itu Mawar. Hotel itu tidak jauh dari perbelanjaan pusat Malioboro. Hotel Mawar terkenal sangat murah sekali. Dan fasilitasnya juga tidak buruk. Kebetulan Adam, Devi, dan Novi liburan ke Jogja. Dan hari itu bertepatan dengan hari libur. Tentunya banyak para pelancong-pelancong atau wisatawan yang berkunjung ke Yogyakarta. Singkatnya, mereka mencari penginapan. Tetapi hampir 3 jam mereka tidak mendapatkan penginapan karena penginapan di Yogyakarta penuh semua. Akhirnya nasib baik pun masih berpihak kepada mereka. Mereka mendapatkan penginapan tak jauh dari pusat perbelanjaan Malioboro. Lebih tepatnya tempat itu bukan hotel, tetapi penginapan seperti rumah. Penginapan itu juga jauh dari penduduk, sehingga di sekitaran hotel itu masih banyak pepohonan dan rumput-rumput. Singkatnya, mereka menghampiri hotel itu, dan ternyata hotel di situ pun masih memiliki kamar. Akhirnya mereka menyewa kamar. Di saat penjaga hotel menanyakan mereka, penjaga hotel pun berkata, "Mau menyewa berapa kamar?" Adam dan Devi pun menjawab, 2 kamar, Pak." "Oh, baiklah kalau begitu. Kalian mendapatkan kamar nomor 007 dan 009. Adam dan Novi pun berkata, "Loh, kenapa nggak sebelahan, Pak?" "Ya, soalnya kamar 008 itu dihuni oleh tamu spesial." Tanpa berpikir panjang, mereka pun langsung menerima karena sangat sulit di saat itu mencari penginapan. Adam dan Devi pun satu kamar, sedangkan Novi berbeda kamar dengan teman-temannya. Setelah mereka sudah sampai kamar, Adam dan Devi pun bercanda hingga suaranya sampai terdengar keluar. Petugas kamar pun mendatangi kamar Adam dan Devi karena Adam dan Devi sangat berisik sekali. Dan petugas kamar pun berkata, "Maaf Mas, Mbak, aturan di hotel sini kalau sudah malam tidak boleh bercanda sangat keras karena bisa mengganggu kamar-kamar sebelahnya." Ketika petugas hotel itu sudah selesai memarahi Adam dan Devi, petugas hotel itu pun kembali ke tempatnya ia bekerja. Karena Adam dan Devi sudah dimarahi, maka dia berinisiatif untuk tidur. Tetapi tidak bagi Adam. Dia malah menonton situs porno. Tak lama kemudian, ketika Adam sedang menonton situs porno, suara pintu pun terdengar seolah-olah ada yang mengetuk. Dok, dok, dok. Adam pun tidak menghiraukan suara itu karena
Adam sedang asik menonton film porno. Lalu suara ketokan pintu itu pun terdengar makin kencang. Akhirnya Adam pun mulai mengecek siapa yang mengetuk pintu malam-malam seperti ini. Ternyata tidak ada seorang pun di depan pintu kamar Adam menginap. Dan akhirnya Adam pun lari menuju tempat tidurnya. Karena Adam begitu ketakutan, sehingga Devi pun terbangun. Dan dia berkata kepada Adam, "Ada apa sih, Dam? Ribut amat, udah dibilangin sama petugas hotel juga jangan ribut." Adam pun menjelaskan sembari dia merasa ketakutan. Dan Adam pun berkata, "Barusan kamar kita ada yang ngetok, tapi setelah saya buka gak ada orangnya." Devi pun bingung. Tak lama dari mereka berbincang, pintu kamar mereka pun diketok lagi. Kali ini suaranya lebih kencang dari sebelumnya. Devi dan Adam pun menjadi ketakutan. Akhirnya Devi berkata, "Lu ngapain, Dam, tadi?" Sorry, gue tadi nonton film porno," ucapnya Adam. Devi pun akhirnya marah kepada Adam. "Ah, lu sih sembarangan jadi orang. Jangan sembarangan kalau di tempat orang itu." Ketika mereka sedang asik berbincang, sosok makhluk tinggi besar pun muncul persis di belakang pintu. Mereka pun makin menjadi ketakutan. Mereka pun bingung mau lari kemana, karena akses keluar satu-satunya yaitu pintu yang ada makhluk tinggi besar itu. Ketika mereka sedang ketakutan, bunyi telepon pun berdering. Panggilan itu menuju ke kamar Novi, yaitu kamar 009. Novi pun berbicara dalam telepon bahwasanya dia dan teman-temannya begitu ketakutan karena diganggu oleh makhluk tinggi besar yang tidak punya mata. Adam pun menjelaskan, Baik, tenang Novi, nanti saya akan ke sana. Pokoknya kamu tenang dulu." Novi pun berkata agar menyuruh mereka cepat-cepat untuk datang ke kamar 008. Ketika mereka sedang ngobrol di dalam telepon, tiba-tiba telepon mereka pun terputus. Mereka pun tidak tahu apa sebabnya. Makhluk tinggi besar itu pun masih melihat Adam dan Devi. Adam dan Devi pun bingung karena dia belum bisa menolong Novi dan teman-temannya. Akhirnya Adam dan Devi pun berdiskusi bahwasanya dia harus segera keluar dari kamar itu karena kamar hotel di situ memang benar-benar menyeramkan. Adam pun memberanikan diri untuk keluar dari kamar itu. Setelah Adam dan Devi melewati pintu keluar kamar hotelnya, sesosok itu pun tetap melihat ke arah Adam dan Devi. Rasanya tubuh mereka tidak sanggup lagi untuk berjalan, tetapi mereka khawatir dengan keadaan Novi. Karena mereka khawatir dengan Novi, mau tidak mau mereka harus melewati pintu yang dijaga oleh sosok tinggi besar dan tidak mempunyai mata. Ketika Adam sudah keluar dari kamarnya, hal yang mengerikan pun terjadi. Persis ketika Adam dan Devi di kamar 008, mereka mendengar teriakan yang begitu kencang. Tetapi Adam dan Devi tidak berani untuk membuka pintunya. Karena Adam dan Devi teringat kepada penjaga hotel itu, bahwasanya malam ini ada tamu istimewa. Dia menepati di kamar 008. Mereka pun terus berjalan. Dan akhirnya sampai di depan pintu Novi.
Ketika Adam dan Devi membuka kamar Novi, mereka pun terkejut karena melihat Novi dan teman-temannya semuanya tidak berdaya, seperti mereka sedang dirasuki oleh makhluk astral. Adam dan Devi pun bingung apa yang harus dilakukan. Akhirnya mereka memanggil petugas hotel untuk meminta bantuan. Setelah petugas hotel itu memasuki kamar Novi, petugas hotel itu pun berkata, "Apa yang kalian lakukan? Kalian sudah mengganggu tamu istimewa di hotel ini." Di saat mereka kebingungan atas jawaban dari petugas hotel, Adam pun mengaku bahwasanya yang dilakukan Adam tadi menonton film porno. Teman-teman Adam pun terkejut mendengarkan kesaksian dari Adam. Dan petugas hotel itu pun berkata, "Kan saya udah bilang mas, mendingan tadi istirahat. Karena kamar 008 sedang diisi oleh tamu istimewa." Adam pun bertanya, "Siapa tamu istimewanya? Apakah manusia?" "Bukan mas, tapi itu adalah makhluk sekitaran sini." Tak lama mereka berbincang, petugas hotel pun seraya meminta maaf kepada makhluk yang tak kasat mata. Tentunya dia meminta maaf kepada penunggu 008. Dan akhirnya Novi dan teman-temannya pun sadarkan diri. Dan dia akhirnya memutuskan untuk pindah dari hotel. Walaupun petugas hotel sudah meyakinkan bahwasanya tidak akan terjadi apa-apa lagi jikalau kalian tidak membuat sesuatu yang tidak disukai oleh makhluk sini. Tetapi mereka tetap ingin pindah karena apa yang dialami mereka sudah cukup mengerikan bagi mereka. Itulah kisah yang saya bawakan pada kesempatan hari ini. Saya Dewa Ruci, pamit undur diri.